Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Ya, doa dan harapan saya, saudara sekalian dalam keadaan baik dan tetap semangat ya. Karena kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita boleh sampai pada hari ini itu karena kemurahannya semata. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan berserah atas segala kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami datang berseru dan bersyukur kepadamu atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan menjaga dan memelihara kami. Dan kami percaya di dalam perjalanan kehidupan kami ke depan, Tuhan pun akan terus bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu ya Bapa, ajarilah kami di dalam firman-Mu yang akan kami dengar, sehingga kami dimampukan melakukan segala pekerjaan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah kami pun dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 25 November 2022 tertulis dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 3. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Gabedongan manaon hapur suhon maho songon parangan nadinggan di Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam ayat perikop kita pada hari ini, Paulus mengingatkan Timotius untuk kuat di dalam menghadapi penderitaan. Dan dia mengajak Timotius untuk ikut di dalam penderitaan itu. Lagi-lagi penderitaanlah yang sering disampaikan oleh Paulus kepada banyak jemaat yang dilayani, dan renungan kita pada hari ini juga disampaikan kepada Timotius, anak rohani, murid yang dia bimbing untuk ikut di dalam pelayanan Tuhan. Karena memang dalam pelayanannya Paulus bersama dengan para sahabatnya, termasuk juga bersama Timotius, banyak mengalami tantangan dan hambatan ketika memberitakan firman tentang Yesus Kristus. Oleh karena itu, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk tetap semangat menghadapi berbagai-bagai kesulitan. Karena dia tahu Timotius pun akan menghadapi tantangan dan hambatan di dalam pelayanannya ke depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan pelayananmu? Apakah semua berjalan baik-baik saja? Tidak pernah ada masalah? Tentu, di dalam menjalani kehidupan kita, apalagi di dalam pelayanan, dimanapun kita berada, tidaklah semudah seperti apa yang dikatakan orang, seperti apa yang dipikirkan saja. Tetapi begitu banyaknya tantangan, persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, tidak sedikit membuat orang-orang berhenti dan bahkan tidak mau lagi ikut ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Inilah nasihat Paulus kepada Timotius untuk tidak pernah putus asa, untuk tidak pernah berhenti untuk semangat di dalam pelayanan. Sekalipun banyak tantangan, begitu banyak pengajar-pengajar sesat yang merusak pelayanannya.
Itulah sebabnya dalam renungan kita pada hari ini, Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap ikut dalam menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tetap setia, tunduk dan taat akan perintah Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Seorang prajurit kita ketahui, dia akan rela berkorban, bahkan mengorbankan nyawanya sekalipun untuk pemimpinnya. Seorang prajurit yang baik pasti sangat disiplin dan patuh pada atasannya. Ketaatan dan loyalitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, karena seorang prajurit tidak pernah memusatkan perhatiannya kepada dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam mengikut Yesus, apakah kita sudah berperan seperti prajurit tadi? Taat, setia, dan loyal kepada Allah. Kita melakukan apa saja yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau justru sebaliknya, kita memikirkan dan menginginkan Tuhan melakukan segala sesuatu seturut dengan pikiran kita sendiri. Marilah kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini untuk mengenal siapa kita di hadapan Tuhan dan mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, kita harus taat hanya kepadanya. Menjadi prajurit yang baik, tunduk kepada atasan kita, yaitu Yesus Kristus. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita percaya kalau Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayananmu, di dalam perjalanan kehidupanmu, seperti apapun susahnya, seperti apapun beratnya, jangan pernah menyerah. Tetaplah setia, sekalipun engkau harus menderita. Karena kita percaya di dalam penderitaan ada kekuatan yang dari Tuhan. Di dalam kesulitan, Tuhan memberi kemudahan, asal kita percaya selalu hanya kepadanya. Jalani hidupmu dengan penuh semangat, hadapi tantangan, dan menangkan di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, asalkan kita tetap setia kepadanya. Kiranya kita dimampukan menjadi hamba yang taat dan setia, menjadi prajurit yang baik, menjalankan perintah Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap taat dan setia hanya kepadamu. Seperti seorang prajurit yang terus berjuang untuk menang. Kami mau berkorban apa saja untuk Engkau ya Tuhan. Ajarilah kami untuk mengerti akan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Agar kami dimampukan untuk tidak memaksakan kehendak kami atas-Mu ya Bapa. Mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami untuk terus teguh di dalam pengharapan kami. Sekalipun untuk melakukan banyak hal yang baik, pasti banyak kesulitan yang kami alami. Tapi ketika kami terus percaya kepadamu Tuhan, Engkau akan menolong kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, apapun harapan-harapan kami, yang kami sampaikan di dalam Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami. Cukupkanlah apa yang kami perlukan. Berkatilah segala pekerjaan baik kami, seperti yang Engkau kehendaki. Karena kami percaya, jerih lelah yang kami lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk terus berharap hanya kepadamu. Karena Engkaulah pertolongan kami. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Kuatkan dan teguhkanlah hatinya untuk tetap percaya kepadamu. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit.
Engkaulah yang menguatkan dan memulihkan mereka. Sembuhkanlah mereka di dalam kuasa-Mu, dan biarlah mereka tetap percaya hanya kepadamu. Karena Engkaulah sumber kesembuhan, sumber kekuatan, dan keselamatan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam Yesus. Kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.